Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhanku sahabatku, pembelajaran 4. Ayo, disiapkan buku cerdas tangkasnya. Dalam pembelajaran ini, ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan PPKN dan muatan Bahasa Indonesia. Yang pertama, ayo kita pelajari muatan PPKN, KD 3.1 dan 4.1. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas berlatar merah dan berada di bawah kanan perisai. Mata rantai berbentuk segi empat yang melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Rantai yang saling terkait menunjukkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Sesuai bunyinya, sila tersebut merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Manusia dibekali dengan akal pikiran yang membuatnya mampu untuk berpikir baik dan buruk. Atas dasar kelebihan yang dianugerahkan oleh Tuhan tersebut, diharapkan manusia dapat berperilaku dan memperlakukan orang lain dengan baik. Sebagai umat manusia, kita harus dapat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Berikut adalah contoh pengamalan Pancasila sila kedua. 1. Menghargai pelaksanaan hak dan kewajiban orang lain. 2. Menghargai kesamaan hak tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, dan golongan. Tujuannya agar kita tidak semena-mena atau memandang rendah kepada orang lain. 3. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Hal tersebut akan melatih empati atas kesulitan orang lain. Kegiatan kemanusiaan bisa membantu korban bencana, teman yang sakit, atau tetangga yang kekurangan. Yang keempat, saling menyayangi, menghargai, dan menghormati antar sesama manusia. Kegiatan 1. Setelah kalian mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, sila kedua, sekarang kalian dapat mempraktikkan dalam kegiatan kemanusiaan sederhana sesuai dengan kemampuan kalian. Langkah-langkahnya adalah, buatlah sebuah kelompok bersama temanmu yang beranggotakan 5 atau 6 orang. Yang kedua, lakukan analisis permasalahan di sekitarmu yang perlu mendapatkan bantuan. 3. Buatlah sebuah kegiatan kemanusiaan sederhana bersama anggota kelompokmu. Kamu juga dapat melibatkan orang tua atau keluargamu. Yang keempat, untuk memudahkan rencana, kalian harus bisa mengisi tabel berikut. Anggota kelompoknya siapa saja, tulis nama kalian.
Permasalahan yang akan dibantu, siapa yang akan kalian bantu, tuliskan dalam kolom tersebut. Tahapan yang akan dilakukan, apa yang akan kalian lakukan, apakah membantu berbentuk sembako atau berupa uang atau berupa barang lainnya. Rencana pelaksanaan, kapan rencana kalian akan kalian laksanakan. Nah, setelah kalian melaksanakan untuk memotivasi dan menginspirasi teman kalian yang lain, kirimkan foto kegiatanmu di grup kelas yang disertai dengan deskripsi sederhana. Semoga apa yang sudah kalian lakukan bermanfaat dan mendapat pahala kebaikan. Selanjutnya, kita akan membahas evaluasi pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal yang nomor 1. Perilaku yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua adalah titik-titik. A. Menghargai tetangga yang merayakan hari agamanya. 2. Mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. C. Menggunakan produk buatan Indonesia. D. Tidak semena-mena dengan orang lain. Jawaban yang tepat adalah D. Tidak semena-mena dengan orang lain. Soal yang nomor 2. Menerapkan sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama dapat menciptakan titik-titik, menciptakan kerukunan. 3. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah titik-titik, adalah nilai kemanusiaan. 4. Sikap yang harus dihindari terhadap keberagaman yang ada di lingkungan adalah sikap intoleransi atau sikap tidak toleransi. 5. Mengapa kita tidak boleh memandang rendah atau meremehkan orang lain? Kita tidak boleh memandang rendah orang lain karena setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing. Sama halnya dengan kita sendiri, kita juga memiliki kekurangan. Muatan yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan membahas tentang informasi penting dalam bacaan. Setiap teks bacaan tentu ada sejumlah informasi yang terkandung di dalamnya. Informasi penting adalah pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam teks tersebut. Kita dapat menemukan informasi penting melalui ide pokok atau gagasan pokok yang terkandung dalam kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf dapat berada di awal, akhir, ataupun di awal dan akhir sebuah paragraf. Jenis paragraf dibedakan menjadi 3. 1. Paragraf deduktif, yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. 2. Paragraf induktif, yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kalimat sebelumnya adalah kalimat penjelas. 3. Paragraf campuran, yaitu sebuah paragraf yang memiliki lebih
dari satu kalimat utama, di mana kalimat utamanya berada di awal dan di akhir sebuah paragraf. Kalimat utama yang berada di akhir berfungsi untuk mempertegas kalimat utama yang ada di awal paragraf. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan 2. Ayo mengidentifikasi kalimat utama dan jenis paragraf. Perhatikan contoh paragraf dalam laporan hasil pengamatan berikut. Lele termasuk hewan nokturnal yang beraktivitas di malam hari. Pada siang harinya, lele akan berlindung di tempat yang agak gelap, dalam, dan teduh seperti benda atau bebatuan yang berada di dasar perairan. Ikan lele akan keluar pada malam hari untuk beraktivitas dan mencari makan. Nah, setelah kalian membaca, garis bawahi dengan pensil warna yang berbeda untuk kalimat utama dan kalimat penjelas. Misalnya kalimat utama menggunakan pensil warna merah, kalimat penjelasnya menggunakan pensil warna biru. Yang ketiga, tuliskan informasi penting apa yang didapat dalam laporan hasil pengamatan tersebut. Apa informasi penting yang ada dalam paragraf tersebut? Informasi pentingnya adalah lele termasuk hewan nokturnal. Pada siang hari dia bersembunyi dan pada malam hari ikan lele beraktivitas untuk mencari makan. Yang keempat, tentukan jenis paragraf yang ada dalam laporan hasil pengamatan tersebut. Kita lihat kalimat utama paragraf tersebut adalah lele termasuk hewan nokturnal yang beraktivitas di malam hari. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, sehingga paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Nah, sekarang kita akan membahas evaluasi pada Ayo Berlatih. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Tingkat konsumsi masyarakat akan tomat sangat tinggi. Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, bentuk jus dan bumbu masakan juga dapat digunakan dalam berbagai bentuk produk olahan, seperti saus tomat, sari buah, dan lain-lain. Hal inilah yang mendorong petani melaksanakan usaha tani tomat dikarenakan pasarnya tersedia di mana saja. Mudah dijual, permintaan tomat tidak hanya masyarakat di dalam negeri, tetapi sampai luar negeri. Pertanyaan yang pertama, kita dapat menemukan ide pokok teks laporan hasil pengamatan tersebut pada kalimat ke titik-titik. A1, B2, C3, D4. Jawaban yang betul adalah A. Ide pokoknya berada pada kalimat nomor 1, yaitu tingkat konsumsi masyarakat akan tomat sangat tinggi. 2. Hal yang mendorong petani melakukan budidaya tomat adalah sebaran pasar yang titik-titik, yang luas. 3. Jenis paragraf
yang kalimat utamanya ada di belakang disebut paragraf induktif. 4. Kalimat penjelas dalam paragraf induktif berada di sebelum kalimat utama. 5. Apakah fungsi kalimat utama yang ada di akhir dalam paragraf campuran? Fungsi kalimat utama yang ada di akhir dalam paragraf campuran adalah mempertegas kalimat utama yang ada di awal paragraf. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.